Turnamen tenis lapangan Bupati Cup 2022 yang diselenggarakan oleh pengurus Persatuan Tenis Indonesia atau PELTI Kabupaten Magetan, Jawa Timur resmi dibuka oleh Bupati Magetan Dr. Andes Haji Suprawoto SHMSI pada hari Sabtu 15 Oktober 2022. Turnamen tenis lapangan Bupati Cup tahun 2022 ini merupakan salah satu cara untuk bentuk silaturahmi dan mempererat serta memupuk rasa kebersamaan dan kekeluargaan dengan pemerintah daerah setempat dan juga para atlet tenis lapangan yang bertanding. Dengan adanya turnamen ini, semoga PELTI Kabupaten Magetan senantiasa mendapatkan bibit-bibit berbakat di bidang olahraga tenis lapangan, baik yang junior maupun senior, sehingga dapat mengikuti pertandingan Perprov 2023 mendatang. Tentunya dengan banyaknya talenta-talenta baru di bidang olahraga tenis lapangan ini tentu akan membawa suasana baru sehingga dapat memberikan inovasi terbaru serta dapat berkontribusi positif dalam memajukan olahraga. Bupati Suprawoto mengatakan ini Bupati Cup kedua. Jadi sebetulnya dulu Bupati Cup pertama sudah pernah jalan, berhenti karena COVID. Oleh sebab itu sekarang COVID sudah mereda, ini dilaksanakan Bupati Cup yang kedua. Beliau selaku bupati menyambut baik kegiatan turnamen seperti ini karena ini perlu di masyarakat. Kalau zaman beliau dulu tenis adalah olahraga orang punya, orang kita tidak bisa menyentuh, tapi sekarang tidak lagi. Artinya banyak kelas menengah sekarang, kelas menengah ke atas itu yang namanya beli ragat. Tenis itu bukan barang mahal lagi dan perlu beliau sampaikan olahraga tenis itu kita bisa berbicara di tingkat dunia karena olahraga tenis tidak memerlukan postur tubuh dan individu bukan tim jadi pembinaannya tidak terlalu besar seperti olahraga yang lain. Ini prospek bagus untuk orang Indonesia dan perlu di masyarakat bahwa profesi olahraga profesional kalau itu ditekuni itu bisa mempunyai prospek yang bagus bagi anak-anak kita. Orang tua juga harus memberikan ruang pada anak-anaknya apabila dia menekuni tenis itu tidak kalah dengan profesi-profesi yang lain. Yayu Basuki contohnya, Yayu Basuki itu petenis Indonesia. Perempuan tahun 80-an 90-an itu pernah mencapai ranking 20 dunia, kan hebat. Artinya Indonesia bisa berbicara di bidang tenis karena sudah ada yang memberi contoh. Ini kedepannya kita sebagai pemerintah terus memfasilitasi. Ini sebetulnya tahun kemarin sebelum COVID itu sudah kita anggarkan untuk indoor. Kiat beri tutup sudah dianggarkan tapi karena COVID akhirnya refocusing. Tapi nanti kita akan bantu lampu sehingga nanti bisa digunakan pada malam hari. Mudah-mudahan bulan ini bisa terlaksana. Ini Bupati Cup kedua, jadi sebetulnya dulu Bupati Cup pertama sudah pernah jalan, berhenti karena COVID ya. Oleh sebab itu sekarang COVID sudah mulai mereda, ini dilaksanakan Bupati Cup yang kedua. Ya, saya selaku Bupati ya menyambut baik kegiatan turnamen seperti ini. Kenapa? Karena ini perlu di masyarakat kan, bahwa kalau zaman saya dulu namanya tenis itu adalah olahraganya orang punya, orang the have gitu. Kita tidak bisa menyentuh gitu. Tapi sekarang kan tidak lagi. Artinya apa? Artinya banyak kelas menengah sekarang. Kelas menengah ke atas itu yang namanya beli raket tenis itu sudah bukan barang mahal lagi. Dan perlu saya sampaikan, olahraga tenis itu kita bisa berbicara di tingkat dunia. Kenapa? Karena olahraga tenis itu tidak memerlukan postur tubuh, ya kan? Ya, dan individu bukan tim. Jadi pembinaannya tidak terlalu biayanya tidak terlalu besar seperti olahraga yang lain, tim atau apa. Ya, ini prospeknya bagus untuk orang Indonesia dan perlu dimasyarakatkan bahwa profesi olahraga profesional kalau itu ditekuni itu bisa mempunyai prospek yang bagus bagi anak-anak kita. Orang tua juga harus memberikan ruang kepada anak-anaknya apabila dia menekuni tenis itu tidak kalah dengan profesi-profesi yang lain. Yayu Basuki contohnya. Ya, Yayu Basuki itu petenis Indonesia perempuan tahun 80-an, ya 80-an 90-an. Itu pernah mencapai ranking profesi 20 dunia. Kan hebat. Ya, artinya apa? Artinya Indonesia bisa berbicara di bidang tenis. Karena sudah ada
yang sudah memberi contoh. Ini kedepannya kita sebagai pemerintah terus memfasilitasi. Ini sebetulnya tahun kemarin sebelum COVID itu sudah kita anggarkan untuk indoor ya, kita beri tutup sudah kita anggarkan. Tapi karena kena COVID akhirnya refocusing. Tapi kita nanti akan bantu lampu ya, sehingga nanti bisa digunakan untuk malam hari. Nanti ya mudah-mudahan bulan ini bisa dioperasi. Ajeng Faris, Trans TV mengabarkan.